ini kalau kita telah lagi, kita perinciin satu persatu. Datang, maksudnya apa? Kita datang nih ke wihara atau ke cetia. Tujuannya satu, yaitu apa? Kita sedang untuk ke cetia. Makanya kalau kita ke wihara atau ke cetia, ya, kalau ke wihara ke cetia biasanya berapa? Seminggu? Seminggu sekali ya? Iya. Makanya kamu sering katakan kalau kita datang ke wihara atau ke cetia, itu adalah paketnya paket lengkap. Kecuali di rumahnya ada altar, ya, atau ada lupang Sang Buddha atau gambar Sang Buddha, ya. Di rumah baca parita, meditasi, baca parita dan sebagainya, itu lain ya. Biasanya umat kita banyak datangnya ke wihara, iya kan? Ke wihara itu paling berapa? Satu hari, seminggu, 2 jam, betul kan? 2 jam loh paling lama. Itu juga susah banget kalau umat kita nih. Ayo sampai didorong-dorong. Ayo dulu ke wihara ke cetia, apalagi ini malam minggu ya ada cokek minggu nonton cokek. Ya nggak apa-apa, itu maunya orang curang, terserah aja ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi kamu katakan kenapa kalau kita datang ke wihara atau ke cetia paketnya paket lengkap. Sekarang kita prediksi nih, ya. Kalau kita datang ke wihara atau ke cetia, itu karma baiknya kalau Romo itu udah 7 kali, 7 buah ya. Tapi karma baiknya itu beratus-ratus bahkan beribu-ribu karma baik yang ada di kita. Sekarang kita prediksi nih satu-satu. Nah, nanti kalau kita datang ke wihara atau ke cetia, yang pertama-tama apa? Kita tadi memiliki suatu namanya sadar atau keyakinan. Ya, keyakinan. Wah, nih gua mau datang ke wihara malam minggu dari undang Romo Dimi penceramahnya ngomong dan pasti enak. Misalnya itu mah ya. Ya udah ngomong ya. Mau ada copek, mau ada copek mah ada ini ntar jam 8 juga gua kebaktian dulu lah sampai jam 7 setengah 8 baru selesai. Bisa kan? Kita atur waktu kita. Jadi kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat, apapun yang kita niatin dari rumah, kalau karma kan, karma adalah hukum sebab akibat. Kalau karma itu adalah artinya niat untuk melakukan sesuatu ya. Karma itu adalah niat untuk melakukan sesuatu. Kalau ibu mempunyai niat yang baik aja, mempunyai keyakinan saja yang luar biasa, niatnya udah baik, itu udah dapat karma. Satu. Pertama tuh. Terus yang kedua, nah, kalau yang kedua ini setelah kita datang ke wihara atau datang ke cetia, kita selalu mengucapkan apa? Mengagungkan guru agung kita Sang Buddha dengan menghormatkan apa? Membacakan Namo Buddhaya. Sama saudara, pada teman, pada keluarga siapapun. Bapak sama ibu, saudara-saudara sedana dengan datang ke wihara atau cetia, ada umatnya misalnya 1, 2, 3, 20 kurang sedikit. Ya, misalnya kalau umatnya sampai 100 lebih, sampai 300 ya, dengan mengucapkan Namo Buddhaya itu karma baik ibu. Tapi dengan senyum ibu ya, Namo Buddhaya dengan senyum, dengan Namo Buddhayanya mukanya dibuang, Namo Buddhaya dibuang ke kiri, dibuang ke kanan, Namo Buddhaya ya jangan, muka dibuang ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, nanti ada tukang rongsokan di pungut mukanya. Hati-hati ya, jangan seperti itu, tapi dengan senyum yang baik, dengan senyum baik, ya, dharma maksudnya apa? Karma yang baik itu salah satunya yang tidak mengeluarkan uang dengan senyum. Iya, dengan tidak sengaja, dengan senyum aja udah pakai karma. Baru 2, ya kan? Kemudian setelah kita datang ke wihara, mengucapkan salam budaya, kita beranjali, kemudian membacakan parita tadi, betul kan? Parita apa tadi? Ada sutta dan data. Berarti kita mengenal sutta dhamma, ajaran guru agung kita Sang Buddha. Ya kan, betul kan? Iya, membacakan parita. Parita adalah perlindungan pada apa? Pada guru agung kita Sang Buddha. Yang keempat, apa? Meditasi. Betul ya? Ini tadi 3 kali meditasi ya. Meditasi. Udah berapa 4 kan? Meditasi tadi serem itu sih sampai 5 menit lumayan. Ya, latihan terus. Tapi kalau kita sering meditasi, kita harus bersikap apa? Niat yang baik. Jadi kalau dalam agama Buddha beraditana. Ya, misalnya kan Bapak Ibu saudara-saudari sedama di dalam 1 minggu di rumah misalnya ya kuat meditasi 5 menit, ya. Seminggu kuat 5 menit, tahan tuh. Dulu Romo waktu kuat belajarnya begitu. Ya. Oh nanti minggu kedua Romo saya kuatnya 10 menit, tahan lagi 10 menit. Minggu ketiga 15 menit, tahan lagi, jangan sampai turun lagi. Minggu keempat atau 1 bulan kuat
mudah-mudahan sih kuat sampai 2 jam. Kalau dulu Romo waktu muda latihan panitia itu kuat meditasi sampai 2 jam. Kalau sekarang boro-boro pada problem. Iya, tapi kita harus kuat ya. Minimal Romo meditasi hanya dia bersikap gini-gini, enggak. Meditasi itu banyak loh. Ya, ada meditasi duduk, ada meditasi jalan, ada meditasi sambil tidur. Ya, jalan. Maka kalau dia meditasi, Bapak Ibu suka lihat kan ya? Tuh, langkahnya pelan-pelan tuh gitu. Di dalam hati terus direnungkan. Itu namanya meditasi jalan. Ada juga meditasi sampai tidur, merenungkan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita perbuat dari pagi sampai sore tadi. Kita renungkan, oh ini karma baik kita. Kita renungkan apa yang telah kita lakukan. Ya, jangan kelamaan juga sih kalau meditasi kemalaman. Biasanya sampai 2 jam, biasanya 14 meditasi. Meditasi terus pokok. Ya, betul ya. Oke, udah berapa ya? 4 ya. Yang kelima, nah ini mendengarkan dhamma. Kalau Romo sering katakan sih di dalam dhamma yang tertinggi adalah ini, dhamma dana, dana binati. Dhamma dana adalah dhamma yang tertinggi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari sedama sebetulnya tidak sadari loh. Tiap hari itu memberikan dhamma dana, dana binati. Kok Romo lihat? Iya. Misalnya kan Bapak Ibu saudara-saudari sedama memberikan nasihat sama anak, tapi memberikan kebaikan, pasti kan? Kalau memberikan nasihat kebaikan kepada anak-anak kita tentu adalah karma baik. Gak mungkin anak kita suruh yang misalnya yang melanggar sila. Udah nak, nanti tuh kesian cici lu lagi ngidam, ntar ada mangga di depan lu sengget aja. Enggak ya, gak mungkin ya. Jangan. Romo kan gak ada orangnya. Ya iya, kalau ada orangnya main sengget aja, tentu dia harus minta. Ya, jangan main sengget. Apalagi punya tetangga kayak saya punya punanga di depan rumah saya, sebenarnya kan suka ke samping tuh ya. Saya udah pesan sama yang tinggal di rumah saya di samping tuh, kalau mau mangga mau petik aja sih. Itu nggak apa-apa, jadi dia mau. Ya, itu jadi udah ada pesan dari saya, kalau kata mau udah ada mandatnya. Jadi jangan kalau di rumah ada ngidam atau apa di rumah pengen minum mangga yang masam lah, mau minta, tapi nggak ada orang itu petik aja ya, jangan. Nanti anak bisa berapi itu. Dan mudah-mudahan maka karmanya tetap baik ya. Oke ya. Kemudian setelah meditasi mendengarkan dhamma udah kelima ya Pak Sali ya. Kelima apa keenam? 5 ya. Terus yang keenam apa biasanya kita apa? Sering melakukan berdana ya. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, bagaimana cara berdana yang baik? Berdana yang baik adalah apa? Ketika kita memberi, kita harus bahagia. Ya, kita mau memberi nih, dalam pikiran kita harus bahagia. Ya, semoga apa yang saya berikan ini berguna dan bermanfaat buat diri saya, juga bermanfaat misalnya buat setia, bermanfaat juga buat saudara-saudara kami, kalian tinggal sebut. Kemudian ketika kamu taruh dana tersebut, kamu juga harus tersenyum bahagia. Ya. Kemudian setelah menaruhnya, setelah melakukan lagi, kita juga harus berbahagia. Itulah yang Romo katakan dalam agama Buddha ya. Bahagia di awal, bahagia di tengah, dan bahagia di akhirnya. Ya, ya. Jangan setelah berdana akhirnya ibu ngegeruang kan ya. Kalau bahasa kita ngegeruang, ngedumel. Waduh, gua tadi dana kesetiaan Buddha sampai 50.000 misalnya. Tapi kalau gua beli beras sampai 4 liter, ya mantep misalnya mah baru bisa ya. Gua beli Indomie dapat itu berapa orang kalau 50.000 gua beli 4 atau 10 ya. Jadi berpikirnya begitu ya, jangan. Jadi kalau kita udah berdana, karena itu adalah apa? Timbunan atau tabungan kita untuk di kedepannya. Itu tanpa kita tahu. Karena apa? Kalau harta, jabatan dan sebagainya tidak akan dibawa mati. Betul nggak? Tapi yang kalau kita sudah mati, apa yang kita bawa? Kebajikan atau perbuatan-perbuatan kita. Itu keenam. Yang terakhir ketujuh. Kalau kita ke wihara, biasanya kita setelah terakhir biasanya melakukan apa? Tahu nggak? Kira-kira ketujuh nih, melakukan pelimpahan jasa. Betul nggak? Membacakan parita pitawaka. Ini adalah salah satu kelebihan
berlebihan di dalam ajaran guru kita sang Buddha. Kenapa? Setiap kita melakukan suatu perbuatan baik, ya, selalu melakukan perbuatan baik, ya, dari awal sampai akhir pun tadi ya, kita selalu mengucapkan apa? Sabe sata bawantu sujitata. Semoga semua makhluk bahagia. Kita melimpahkan jasa bukan buat diri kita aja, bukan kepada para leluhur saja, tetapi juga kepada semua makhluk. Sungguh luar biasa kan? Iya. Saya waktu itu suka baca buku ada buku Bante Panyawaro mengatakan waktu dia naik pesawat ada suatu umat yang beragamanya lain. Dia bertanya kepada Bante Panyawaro, Bante, kalau umat Buddha doanya kayak gimana sih? Katanya tuh, ya kan? Kalau agama lain mungkin agak banyak ya. Bante Panya jawabnya dengan singkat sekali. Sebetulnya dia bilang dengan baca wandanya dan kisarana. Itu kalau kita bisa, tetapi setelah akhir itu dia harus dengan ucapan tadi dengan sabe sata bawang tusuk wisata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini adalah doa yang sangat universal, yang sangat luar biasa. Kata-katanya, oh ya, sungguh luar biasa agama Buddha. Nah, itu adalah tadi Bapak Ibu Saudara-saudara sedama. Jadi kita harus mengerti. Saya bilang tadi adalah paket lengkap, ya. Ehi pasiko, datang lihat. Kalau pelihara bukan lihat-lihat aja tuh. Lihat sih peliharanya bagus tuh, cetianya bagus ya. Lihat-lihat. Tapi jangan lihat buku kitab-kitabnya, ajarannya. Ya, kita nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, di sini ada semua. Apalagi di buku Parita, semua tata cara di dalam agama Buddha hampir ada semua. Kalau memperhatikannya, baik Parita Manggala maupun Parita Awamanggala. Parita Manggala itu parita berkah ya, atau parita bahagia. Kalau awal Manggala parita berduka. Ya, jadi nggak usah khawatir. Datang lihat, jadi kita setidaknya kita tahu nih, ya. Datang lihat, yang terakhir apa? Buktikan benarnya ajaran agama kita sang Buddha. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara-saudara sedama karena keyakinannya kurang kuat, ya biasanya maaf ya. Saya suka sering dengar di umat-umat lain atau di wilayah lain, apalagi yang jauh di pelosok sana gitu ya, keyakinannya kurang kuat. Apalagi dia kalau kata kasarnya mah jarang datang ke wihara. Ya. Kalau kita jarang datang ke wihara, biasanya apa? Ada umat lain juga datang ke rumah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sedama mungkin sekarang udah jarang ya. Kalau dulu masih banyak. Dia datang mengajak ke rumah kita, datang terus mengajak mendingan masuk agama saya aja. Sudah seperti itu, ya ada enggak? Ada. Masih sekarang tapi dulu apa? Karena orang bicara seperti ini berdasarkan pengalaman yang belum ada. Ada suatu agama, ya saya nggak mau sebut ya, datang ke rumah saya, ini Romo, istri saya ini baca buku saya, suruh baca tuh, terus istri saya, Pak, tadi ada orang agama ini. Dia ngajak untuk bergabung katanya, asalnya gitu gabung ya. Suruh baca tuh buku yang dari dia. Terus kata mama saya katakan istri saya, gabung di mana? Maksudnya ya masuk agama dia gitu lah ya. Tapi apa? Dia mau nyuguhin buku ini harus dibaca gitu. Kebetulan pada suatu saat ketemu saya. Nah, ketemu saya. Oke, saya bilang, saya baca ya. Tapi kamu mau nggak buku baca buku saya nih? Saya kasih buku Parita, kasih saya buku Dhamma. Loh, ada nggak? Iya katanya. Saya juga ada. Saya punya keyakinan yang kuat. Tidak akan ibu itu, walaupun kalau kata kasarnya mau dibunuh, mau diminta ini nggak bakal saya itu. Karena saya juga seorang Romo sebelumnya. Oh, akhirnya apa? Kita nggak pecah, persahabatan tetap ada, tapi dia tetap menghargai. Karena dia tahu keyakinannya ini orang ini kuat, nggak bakal bisa dibawa-bawa. Ya, kalau kita nggak punya keyakinan yang kuat, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara pasti ikut. Karena biasanya kalau orang kampanye gimana sih ya, nanti kalau saya jadi anggota ini, wah kamu akan saya kasih ini, kamu beras murah, ini murah. Tapi setelah jadi mah omong kosong doang. Sama seperti dia kan? Dia bicaranya enak pada waktu ngajak, nanti kalau masuk agama saya ini, Bapak Ibu itu sudah misalnya sudah dibuka. Misalnya gitu mah ya, ini kan
sembako akan dibagi seminggu sekali, sebulan sekali ya, begini ya. Gimana kita nggak tertarik? Kalau kita nggak punya keyakinan, kita akan ikut dia, betul nggak? Kalau kata orang mau sebab beras bukan ikut dia. Jadi kalau kita nggak punya keyakinan, tidak mengerti pasiko, kita akan ikut agama dia. Jadi hati-hati ya. Maka di sini Romo tekankan hati-hati. Kita harus memiliki yang namanya keyakinan yang sangat-sangat kuat sekali. Ya, maka dari itu segalanya untuk pada Romo ini, walaupun ini sedikit, tapi Romo yakin ya setidak-tidaknya kita keyakinan ini memang sangat luar biasa buat diri kita. Karena tanpa keyakinan kita, tanpa keyakinan yang kita mendapatkan ini ya, kita akan terasa goyah. Kalau keyakinannya kuat, makanya saya katakan kalau baca parita 1 tahun, 3 hari, 7 hari, 40 hari atau 1 tahun, lalu saya katakan kalau keyakinan kita kuat, kita tidak akan goyah dan kita akan tidak melepaskan agama kita. Ya,